Ini sedikit kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri orang yang dia itu dalam segala urusan itu dia mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kata para ulama. Ciri orang itu kok dia itu mengedepankan segala urusannya itu libatkan Allah taala. Pertama, dia buat perkara itu karena Allah. Entah itu urusan agama atau urusan bisnis dunianya. Ini saya buat karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasrah tawakal dalam hasilnya. Jadi dah dibuat nih karena Allah usahanya atau apa itu. Adapun urusan hasilnya, untung ruginya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu tawajuh hatinya kepada Allah. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang itu, kalau mau lihat orang itu kok memang dia itu dalam amalnya itu melibatkan Allah. Pertama, dia buat memang amal itu karena Allah, ridha Allah, maka dia buat dengan cara sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian di saat itu dia lepaskan hasilnya, diserahkan kepada Allah. Kemudian dia tetap istiqomah dalam amalnya, istiqomah dalam amalnya, tidak terkurang apapun ibadahnya dengan sebab usahanya tersebut istiqomah terus. Nah, ini. Nah, kemudian ciri orang yang ketika buat satu perkara kok dia sandarkan kepada dirinya. Pertama, kata para ulama, yaitu apa yang dia kerjakan itu harus sesuai dengan targetnya. Dalam artian dia mau buat perkara harus seperti ini terjadi, tidak boleh kayak begini, harus seperti ini. Dia targetkan supaya terjadi ini selama sebulan, tidak boleh tidak boleh telat, harus sebulan. Ini ciri orang pakai tidak melibatkan Allah di sana, dia libatkan kepandaian akalnya. Kemudian yang ketiga, dia bersandar penuh dengan sebab. Dia bersandar penuh dengan sebab, sehingga apa, kalau kurang sedikit, kalau enggak pas dengan ini, pokoknya harus, sehingga dia halalkan segala cara. Kemudian yang terakhir, selalu cari jalan pintas untuk menempuh targetnya tersebut. Nah, ini ciri orang-orang yang kedepankan akalnya. Pertama apa tadi? Pertama, yang dikerjakan sesuai dengan kemauannya, pokoknya harus seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Bersandar penuh kepada sebab. Kemudian yang terakhir, selalu mencari jalan pintas supaya tercapai targetnya seperti itu. Ini ciri orang-orang yang mengedepankan akalnya dalam berbuat. Nah, pertimbangan yang pertama dan kedua apa? Jauh sekali. Kalau yang pertama tadi itu dia karena Allah, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah, untung ya alhamdulillah, rugi pun juga bersabar, kemudian tetap istiqomah dalam amal. Ini orang untung dia tidak kecewa, dia rugi pun dia tidak kecewa, dan tetap dia berada dalam amal kebaikan, terus ibadah terus dia dapat. Karena entah itu urusan agama atau dia beruntung. Tapi kalau orang kedepankan akalnya, pertama dia akan halalkan segala cara. Usahanya harus begini, tidak bisa begini, apapun caranya, gimana pun caranya harus, sehingga jalan pintas dipakainya supaya terjadi seperti itu. Kemudian bersandarnya kepada sebab luar biasa, sehingga mati-matian dia jadi sebab, karena dia nggak berserah kepada Allah. Kan akalnya dipakai. Kalau kita orang beriman kan enggak, usaha sebagusnya, sekuatnya mungkin, serahkan kepada Allah, dan itu istiqomah dalam amal. Kemudian apa yang terakhir, orang yang seperti itu akan mencari jalan-jalan apapun, yang penting apa yang dia inginkan tercapai, entah halal ataupun haram. Nah, itu ciri-ciri perbedaan orang kok dalam mengerjakan sesuatu melibatkan Allah dan tidak melibatkan Allah. Dan orang yang melibatkan Allah tidak akan pernah matawaqqaf matlubun anta talibu bi rabbik, tidak akan pernah terputus. Dan urusan dapat nggak dapat itu nggak penting, yang penting sudah dianggap oleh Allah ini beruntung. Makanya beruntung itu nggak boleh kita hanya ibaratkan beruntung dapat keuntungan dunia saja, enggak. Dunia ini kecil sesaat, tapi orang yang berbuat seperti itu mesti untung dia akhirat, walaupun mungkin dunia akan dikasih dia. Tetapi yang kedua tadi itu sudah di dunia rugi,
walaupun dia untungnya juga dengan maksiat, dengan macam-macam cara, apalagi dia akhirat dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak akan pernah terhenti kebaikannya orang yang mencari sesuatu atau berbuat sesuatu yang dia libatkan Allah. Dia tidak akan kecewa dan pasti akan beruntung dengan sebenarnya, walaupun mungkin kalau di dunia mungkin tidak terlalu banyak dia dapatkan. Dan ma tayassar matlubun anta talibuhu binafsik, dan tidak akan pernah jadi mudah sesuatu yang kamu cari yang kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Saya pandai, saya pintar, tidak bisa, karena kita diciptakan semua lemah, serba terbatas oleh Allah. Kalau kita sandarkan itu kepada apa yang kita buat, mesti nanti akhirnya kita akan kecewa. Maka intinya dalam bahasan ini, hendaklah dalam segala halnya awali itu dengan mengingat Allah. Itu sikap seorang yang ngerti, yang beriman, yang paham bahwa dirinya alam semesta ini ada yang atur, ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Maka apapun yang dibuat mesti diawali dengan ingat kepada Allah, minimal tidak lupa bismillah. Insyaallah ya.